Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah saya akan melaksanakan tugas presentasi sebuah makalah dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Fikri Farihin, Magister Pendidikan Islam. Salam hormat untuk beliau. Setelah saya rangkum sebuah makalah yang sudah dijadikan perkuliahan di pekan ini, maka saya akan presentasikan di video ini. Judul makalah yang mau saya presentasikan adalah tentang komunikasi. Jadi komunikasi ini masuk dalam pembahasan yang ada di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, dalam hubungan seseorang dengan orang lain tentu pasti terjadi proses komunikasi, yang mana hal itu tidak lepas dari tujuan yang menjadi topik atau pokok pembahasan. Dan untuk mencapai proses penyampaian informasi agar dapat berhasil, itu harus ditunjang dengan alat atau media sebagai sarana penyaluran informasi atau berita tersebut. Baiklah, sekarang kita perhatikan mengenai pengertian komunikasi. Jadi kata komunikasi itu asalnya dari bahasa Latin cum atau cum, yaitu kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan. Juga dari bahasa Latin unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Maka dari kedua kata itu terbentuklah kata benda communion, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion, yang artinya adalah kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah hubungan dua arah dari manusia dengan menggunakan bahasa atau penyampaian atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak orang atau lebih dari dua orang, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Namun dalam pengertian yang lain, Alo Liliberry menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah proses yang melibatkan seseorang untuk memakai tanda-tanda alamiah. Tanda-tanda alamiah yang universal, yang sudah umum diketahui orang-orang, atau memakai simbol-simbol hasil konvensi manusia. Jadi konvensi itu maksudnya adalah aturan yang tidak tertulis, tapi lama-lama menjadi kebiasaan, bahkan bisa menjadi aturan yang disepakati secara pasif oleh manusia tentunya. Kemudian simbol-simbol itu bisa dalam bentuk verbal dan non-verbal, yang secara sadar atau tidak dipakai demi tujuan memperjelas suatu arti atau makna tertentu terhadap orang lain, juga dapat mempengaruhi orang lain untuk berubah. Kemudian dalam komunikasi ini pasti ada tujuan dan unsur-unsurnya. Maman Ukas mengemukakan bahwa tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Jadi informasi itu disampaikan oleh seseorang yang punya usaha dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Dengan komunikasi itu, usaha tersebut dapat ditetapkan dan disebarkan maksudnya apa. Kemudian nomor 2, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti keefektifan dan keefisienan. Lalu nomor 4, tujuan dari komunikasi adalah memilih, mengembangkan, dan menilai anggota organisasi. Kemudian nomor 5, tujuan
dari komunikasi adalah memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusinya. Lalu apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi? Dalam hal ini Oteng Sutisna mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur atau yang harus ada dalam sebuah komunikasi itu. Yang pertama adalah harus ada suatu sumber, yaitu sumber itu adalah seorang komunikator yang punya sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, harus ada suatu maksud yang ingin dicapai oleh seseorang, yang umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata, perbuatan yang oleh komunikasi diharapkan itu akan dicapai. Yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk perlu untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud, untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. Kemudian yang keempat, unsur yang harus ada dalam komunikasi itu harus ada suatu saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Dan yang terakhir, nomor 5, unsur komunikasi itu harus ada penerima berita, yang ujung-ujungnya tentu harus ada respon atau umpan balik dari pihak penerima berita itu sendiri. Umpan balik ini memungkinkan sumber berita untuk diketahui apakah berita itu telah diterima atau diinterpretasikan dengan betul atau malah tidak benar. Kemudian apa saja fungsi-fungsi komunikasi? Masih menurut Maman Ukas bahwa fungsi komunikasi itu adalah yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai komando akan sebuah perintah, yang ketiga untuk mempengaruhi dan sebagai penyaluran, dan yang keempat sebagai integrasi atau penyatuan atau pertalian antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, seperti itu. Yang terakhir yang dibahas dalam makalah ini adalah mengenai efektivitas proses komunikasi dalam manajemen pendidikan. Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan, menyampaikan gagasan-gagasan, dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi itu sangat penting. Maka, proses komunikasi dalam menyampaikan suatu tujuan lebih daripada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan atau maksud-maksud secara lisan atau secara tertulis. Di dalam kegiatan suatu organisasi atau suatu lembaga yang khususnya dalam hal pengelolaan pendidikan tentu tidak lepas dari komunikasi. Maka dari itu, suatu manajemen pendidikan akan berhasil apabila terjadi suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, di mana gagasan-gagasan atau ide itu dibahas dalam suatu perkumpulan musyawarah antara komunikator dengan komunikan, sehingga terjadi pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok dari pembahasan untuk mengarah pada kesepakatan dan kesesuaian dalam pendapat mereka atau pendapat orang yang ada di lembaga pendidikan. Maka berdasarkan hal tersebut, tujuan suatu organisasi atau instansi tentu dapat tercapai secara optimal jika proses komunikasinya lancar tanpa ada suatu hambatan. Toh sekalipun ada suatu hambatan misalnya, tapi komunikator dan komunikan harus dengan cermat segera mengatasi masalah yang menjadi penyebabnya, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Jadi kesimpulannya dalam makalah ini, komunikasi itu adalah merupakan proses penyaluran informasi, ide, penjelasan-penjelasan, perasaan, dan pertanyaan dari orang ke orang atau kelompok ke kelompok yang lain.
komunikasi ini adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap mereka dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok tersebut. Dan dalam komunikasi sudah barang tentu ada tujuan yang ingin dicapai, dan juga perlu atau harus ada unsur-unsur di dalamnya yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian yang terakhir, proses komunikasi akan efektif jika komunikator melakukan peranannya sesuai dengan perannya, sehingga terjadi suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, di mana gagasan-gagasan atau ide itu dibahas dalam suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan, dan di situ nanti terjadi pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok dari pembahasan untuk mengarah pada kesepakatan dan kesatuan dalam pendapat mereka. Demikianlah tadi presentasi tentang komunikasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, tentu kami membutuhkan masukan baik dari pemirsa dan teman-teman, terutama Bapak Dosen Fikri Farihin. Dari saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.